Selamat pagi, perkenalkan nama saya Carolina Pires, NPM 33230073, kelas B, program studi pendidikan biologi. Nomor 1, jelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan sains di dunia. Jawab, tahap yang pertama yaitu tahap Yunani kuno, sekitar 600 Masehi sampai 400 Masehi. Pada tahap ini, sains berkembang di Yunani kuno dengan tokoh-tokoh seperti Thales, Pythagoras, dan Aristoteles. Mereka mengembangkan konsep-konsep dasar dalam matematika, fisika, dan astronomi. Tahap yang kedua, tahap abad pertengahan, sekitar 400 Masehi sampai 1500 Masehi. Pada tahap ini, sains berkembang di dunia Islam dan Eropa. Di dunia Islam, para ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Al-Farabi, dan Ibnu Isa mengembangkan ilmu matematika, astronomi, dan kedokteran di Eropa. Sains berkembang melalui karya-karya ilmuwan seperti Roger Bacon, Thomas Aquinas, dan Francis Bacon. Tahap yang ketiga, tahap revolusi ilmiah, sekitar 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Pada tahap ini, sains berkembang pesat di dunia melalui karya-karya ilmuwan seperti Nikolaus Kopernikus, Galileo Galilei, dan Isaac Newton. Mereka mengembangkan teori-teori baru dalam astronomi, fisika, dan matematika yang mengubah pandangan dunia pada saat itu. Keempat, tahap pada abad pencernaan, sekitar 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Pada tahap ini, sains berkembang melalui karya-karya ilmuwan seperti Benjamin Franklin, Antoine Lavoisier, dan Charles Darwin. Mereka mengembangkan teori-teori baru dalam kimia, fisika, dan biologi yang memperkuat dasar-dasar sains modern. Yang kelima, tahap modern. Pada tahap modern, sejak 1800 Masehi, pada tahap ini sains berkembang pesat melalui karya-karya ilmuwan seperti Albert Einstein, Max Planck, dan Stephen Hawking. Mereka mengembangkan teori-teori baru dalam fisika, astronomi, dan kosmologi yang mengubah pandangan kita tentang alam. Nomor 2, sebutkan 10 metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sains di kelas selain metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Jelaskan secara singkat tentang metode-metode pembelajaran ini. Jawab. Yang pertama, eksperimen laboratorium. Siswa dapat melakukan eksperimen langsung di laboratorium untuk mengamati dan mengumpulkan data yang relevan dengan konsep sains yang dipelajari. 2. Proyek penelitian. Siswa dapat melakukan proyek penelitian yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan presentasi hasil penelitian mereka sendiri. 3. Pembelajaran berbasis masalah. Siswa diberikan masalah nyata yang harus mereka pecahkan dengan menerapkan konsep sains yang telah dipelajari. 4. Pembelajaran kooperatif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek sains, saling berbagi pengetahuan, dan belajar secara kolaboratif. 5. Simulasi dan permainan perang. Siswa dapat menggunakan simulasi komputer atau permainan perang untuk memahami konsep sains dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. 6. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa mengerjakan proyek yang melibatkan penelitian, desain, dan implementasi solusi terkait dengan topik sains yang sedang dipelajari. 7. Pembelajaran berbasis teknologi.
Siswa menggunakan teknologi seperti video, presentasi multimedia, atau perangkat lunak interaktif untuk mempelajari konsep sains secara visual dan interaktif. 8. Pembelajaran berbasis penemuan. Siswa diberikan kesempatan untuk menemukan konsep sains melalui eksploratif mandiri, observasi, dan eksperimen. 9. Pembelajaran berbasis proses. Siswa belajar tentang ilmiah dengan melibatkan langkah-langkah seperti pengamatan, perumusan, hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan. 10. Pembelajaran berbasis media. Siswa menggunakan media seperti video, gambar, atau presentasi untuk memahami konsep sains dengan cara yang visual dan menarik. Nomor 3, bagaimana skor PISA dan TIMSS siswa Indonesia selama 18 tahun terakhir? Apa yang bisa disimpulkan dari skor PISA dan TIMSS siswa Indonesia selama 18 tahun terakhir? Skor PISA. PISA pertama kali dilaksanakan pada tahun 2000 dan dilakukan setiap 3 kali sekali. Pada tahun 2000, skor PISA siswa Indonesia berada di bawah rata-rata internasional dalam semua bidang, matematika, sains, dan membaca. Namun sejak itu, skor PISA siswa Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada PISA 2018, skor PISA siswa Indonesia adalah sebagai berikut. Matematika 378 poin, sains 489 poin, membaca 487 poin. Dari skor tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi peningkatan skor TIMSS pertama kali dilaksanakan pada tahun 1995 dan juga dilakukan setiap 4 tahun sekali. Pada TIMSS 1999, skor TIMSS siswa Indonesia berada di bawah rata-rata internasional dalam matematika dan sains. Namun sejak itu, skor TIMSS siswa Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada TIMSS 2019, skor TIMSS siswa Indonesia adalah sebagai berikut. Matematika 439 poin, sains 426 poin. Dari skor tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata internasional dalam matematika. Nomor 4, bagaimana pengaruh skor PISA dan TIMSS terhadap sistem pendidikan di Indonesia? Jawab. Yang pertama, identifikasi tantangan. Skor PISA dan TIMSS dapat membantu mengidentifikasikan tantangan dan kelemahan dan sistem pendidikan Indonesia. Data ini dapat memberikan wawasan tentang area di mana siswa Indonesia mungkin mengalami kesulitan dan perlu perbaikan. 2. Perumusan kebijakan pendidikan. Skor PISA dan TIMSS dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pendidikan. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasikan area prioritas dalam pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, pelatihan guru, dan sumber daya pendidikan lainnya. 3. Perbandingan internasional. Skor PISA dan TIMSS memungkinkan perbandingan kinerja siswa Indonesia dengan negara-negara di dunia. Hal ini dapat memberikan pemahaman tentang hasil posisi Indonesia dalam konteks pendidikan global dan mendorongnya untuk meningkatkan presentasi siswa agar sejajar dengan negara-negara lain. 4. Peningkatan kualitas pengajaran. Skor PISA dan TIMSS dapat mendorong peningkatan kualitas pengajaran Indonesia. Data ini digunakan untuk mengidentifikasikan praktik pengajaran yang efektif dan mengembangkan strategi pengajaran yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam bidang matematika dan sains. Yang keenam,
Peningkatan kualitas guru. Skor PISA dan TIMSS dapat memicu supaya untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan guru dan pengembangan profesional yang lebih baik agar dapat memberikan pengajaran yang lebih efektif. Profesional yang lebih baik agar dapat memberikan pelajaran yang lebih efektif. Yang keenam, peningkatan kesadaran masyarakat. Skor PISA dan TIMSS dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan berkualitas. Data ini dapat memotivasi masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk bekerja sama dalam meningkatkan sistem pendidikan secara keseluruhan. Nomor 5, sebut dan jelaskan 26 episode yang ada pada kurikulum belajar merdeka. Jawab. 1. Sejarah Indonesia. Episode yang membahas sejarah Indonesia termaksud perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh penting, dan peristiwa bersejarah. 2. Kebudayaan dan seni. Episode yang membahas kebudayaan Indonesia, seni tradisional, musik, tari, dan seni rupa. 3. Bahasa dan sastra. Episode yang membahas bahasa Indonesia, sastra Indonesia, dan pentingnya kemampuan berkomunikasi yang baik. 4. Matematika. Episode yang membahas konsep matematika, termaksud operasi hitung, geometri, statistika, dan probabilitas. Yang kelima, sains. Episode yang membahas konsep sains, termaksud fisika, kimia, biologi, dan lingkungan. Yang keenam, bahasa Inggris. Episode yang membahas kemampuan berbahasa Inggris, termaksud kosakata, tata bahasa, dan keterampilan berbicara dan menulis. Yang ketujuh, pendidikan kewarganegaraan. Episode yang membahas nilai-nilai kewarganegaraan, demokrasi, hak asasi manusia, dan pembentukan karakter. Yang ke-12, pendidikan karakter. Episode yang membahas pembentukan karakter, etika, moral, dan nilai-nilai positif. Yang ke-13, keterampilan hidup. Episode yang membahas keterampilan praktis seperti memasak, menjahit, atau keterampilan tata boga. 14. Pendidikan agama dan keagamaan. Episode yang membahas nilai-nilai agama, toleransi, dan pembahasan tentang keragaman agama. Ke-15, pendidikan seksualitas. Episode yang membahas pendidikan seksualitas yang sehat dan aman. Ke-16, pendidikan kejujuran. Episode yang membahas keterampilan dan pengetahuan dan bidang kejujuran tertentu seperti teknik pertanian atau keperawatan. Ke-17, pendidikan inklusif. Episode yang membahas pentingnya inklusif dan pendidikan bagi anak-anak dengan sumber daya alam dan keberlanjutan. 18, pendidikan lingkungan digital. Episode yang membahas penggunaan teknologi digital dengan bijak dan aman. 19, pendidikan anti korupsi. Episode yang membahas pentingnya pencegahan korupsi dan integrasi. 20, pendidikan keamanan dan bencana. Episode yang membahas pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi situasi keamanan dan bencana. 21, pendidikan kewirausahaan. Episode yang membahas keterampilan dan pengetahuan dalam memulai dan mengelola bisnis. 22, pendidikan gender. Episode yang membahas kesetaraan gender dan pentingnya menghormati perbedaan gender. 23, pendidikan multikultural. Episode yang membahas penghargaan terhadap keberagaman budaya dan bencana. 21, pendidikan kewirausahaan. Episode yang membahas keterampilan dan pengetahuan dalam memulai dan mengelola bisnis. 23, pendidikan gender. Episode yang membahas
kesetaraan gender dan pentingnya menghormati perbedaan gender. 23. 24. Pendidikan pemrograman dan teknologi informasi. Episode yang membahas pemrograman komputer dan penggunaan teknologi informasi. Ke-25. Pendidikan, kreativitas, dan inovasi. Nomor 6. Apa saja kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka? Kelebihan kurikulum merdeka. 1. Relevansi konten. Kurikulum merdeka mungkin dirancang untuk mencakup konten yang lebih relevan dengan kebutuhan dan realitas masyarakat Indonesia, mencerminkan identitas budaya dan sejarah bangsa. Yang kedua, fleksibilitas. Kurikulum yang lebih fleksibel dapat memberikan kesempatan bagi guru dan siswa untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan siswa. Pendekatan pendidikan yang inovatif dan menarik dalam kurikulum merdeka mungkin dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan minat mereka dalam pembelajaran. Yang keempat, pengembangan keterampilan holistik. Fokus pada pengembangan keterampilan holistik seperti kreativitas, kritis berpikir, dan keterampilan hidup, dan dapat mempersiapkan siswa untuk tantangan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Yang kelima, pembelajaran inklusif. Kurikulum merdeka mungkin didesain untuk mendukung pendekatan inklusif, memperhatikan kebutuhan beragam siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Kekurangan kurikulum merdeka belajar. Yang pertama, kesulitan evaluasi. Kurikulum yang terlalu fleksibel dapat menyulitkan proses evaluasi dan pemantauan kemajuan siswa, sehingga mempersulit penilaian kinerja pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, kesenjangan kualitas pembelajaran. Implementasi yang tidak konsisten dari kurikulum dapat menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah atau pendidikan antar daerah atau sekolah. Ketidaksetaraan akses. Meskipun tujuan kurikulum dapat bersifat inklusif, ketidaksetaraan akses ke sumber daya pendidikan dan fasilitas dapat menghambat keberhasilan implementasi. Yang keempat, ketidakpastian kesiapan guru. Kurikulum yang baru mungkin memerlukan pelatihan yang memadai bagi guru untuk mengimplementasikannya secara efektif, dan ketidakpastian ini dapat menjadi tantangan. Yang kelima, integrasi teknologi. Jika kurikulum mencakup aspek teknologi dan digitalisasi, akan menjadi penting untuk memastikan bahwa semua sekolah dan siswa memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Yang keenam, ketidaksesuaian dengan kebutuhan global. Kurikulum merdeka perlu memperhatikan kebutuhan, mengimplementasikannya secara efektif untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan secara global. Nomor 7, apakah Anda setuju Indonesia perlu terus mengubah kurikulum pendidikannya? Jelaskan jawaban Anda. Yang pertama, alasan menentang perubahan kurikulum. Yang pertama, ketidakstabilan dan ketidakpastian. Perubahan terus-menerus dalam kurikulum dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian dalam sistem pendidikan, baik bagi guru maupun siswa. Hal ini dapat mengganggu proses pembelajaran dan membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk mengimplementasikan perubahan tersebut. Yang kedua, kurangnya konsistensi.
Perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat mengakibatkan kurangnya konsistensi dalam pengajaran dan penilaian. Guru mungkin kesulitan untuk mengikuti perubahan tersebut dengan cepat dan efektif, dan siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus-menerus. 3. Waktu dan biaya perubahan guru maupun siswa. Inilah hasil dari jawaban saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.